2021 lalu. Apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan holding ultramikro ini? Untuk informasi selengkapnya, kita simak tayangan berikut ini. Dalam paparan di Komisi 6 DPR RI, Kartiko Wiryatmojo, Wakil Menteri BUMN mengungkapkan ada dua isu yang masih jadi kendala antara Kementerian BUMN dan OJK dalam proses pembentukan holding ultramikro tersebut. Bahwa ada dua pending isu kami dengan OJK. Yang pertama adalah terkait dengan persetujuan daripada Galeri 24. Sebenarnya kita pernah bahas dulu Pak bahwa Pegadaian ini selain bisnis gadainya juga ada bisnis tabung emas. Nah, bisnis tabung emas ini membutuhkan satu institusi korporasi untuk melakukan jual beli emas secara fisik Pak. Namanya Galeri 24. Nah, ini pada waktu persetujuan OJK memang masih di pending untuk 3 tahun ke depan. Karena memang di konsep pengaturan di OJK Perbankan itu perusahaan non keuangan itu dilarang menjadi bagian dari anak usaha perbankan. Nah, ini kami sedang mencari aturan yang bisa menyesuaikan sehingga nantinya Galeri 24 ini diupayakan tetap menjadi bagian daripada holding ultramikro. Kami akan update nanti bagaimana diskusi dengan OJK mengenai kelanjutan ke depan. Rencana pembuatan terkait Bank Bullion ini pun sebenarnya sedang dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam aturan perbankan, BMPK terhadap pihak terkait batasnya hanya 10% dari modal. Dengan batasan tersebut, maka BRI akan terkendala memberikan dukungan untuk penguatan Pegadaian dan PNM. Oleh karena itu, Kementerian BUMN tengah mengajukan pengecualian untuk PMN dan Pegadaian agar mendapatkan BMPK sebesar 30%. Dengan modal BRI yang mencapai sekitar 270 triliun rupiah dan BMPK 10% terhadap pihak terkait dalam anak usahanya, maka dukungan yang bisa diberikan kepada PNM dan Pegadaian akan terbatas. Sementara jika BMPK 30%, maka dukungan modal bisa mencapai 100 miliar rupiah untuk mendukung kedua anak usahanya. Di sisi lain, saat ini BRI sedang dalam proses melaksanakan reg issue. Adapun periode pengajuan penebusan reg issue menjadi saham dari investor publik berlangsung mulai 13 hingga 22 September 2021. Sementara pemerintah sebagai pemegang saham pengendali BRI telah mengeksekusi haknya pada 13 September melalui Inbreng Pegadaian dan PNM senilai 54,77 triliun rupiah. Milestone bersejarah bagi UMKM ini tidak mengubah porsi kepemilikan pemerintah atau saham pengendali di Bank BRI. Di sisi lain, setelah holding terbentuk, pemerintah tetap memiliki 1 lembar saham merah putih seri A atau Golden Share di Pegadaian dan PNM. Sementara di tengah terkendalanya pembentukan holding ultramikro, saham BBRI pada perdagangan sesi 1 23 September 2021 mengalami penguatan yang cukup signifikan di 3,32% dan menembus level 3.730 per saham. BBRI pun masuk ke dalam saham-saham deretan top gainers LQ45 dengan nilai beli asing mencapai 381,5 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel.